Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Shalom teman-teman pemuda. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah pemuda pada tanggal 27 Juni 2020. Nah teman-teman, tema ibadah kita pada hari ini yaitu siapa yang kau lihat. Dan bahan Alkitabnya ambil dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23. Tema ibadah kita pada hari ini itu menarik banget. Mungkin akan banyak pertanyaan teman-teman yang akan terjawab lewat tema ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, saya mau teman-teman tenangkan hati, pikiran, supaya kita boleh masuk ke dalam kehadiran Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Saat tadi selesai, kita mau mengangkat pujian kita mau besarkan nama Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita akan lakukan pujian kita, besarkan nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Kalau hari ini Bapak, kami boleh berkumpul kembali, walaupun kami dari rumah kami masing-masing, kami tetap percaya Bapak, bahwa kami memegang satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menopang kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang paling mengerti hati kami, Tuhan yang paling mengerti kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Begitu juga dengan ibadah ini Bapak, Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya kami boleh melayani Tuhan, supaya kami juga boleh membuka hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah anak-anak
tibalah saatnya kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau masuk ke dalam kehadiratnya Tuhan. Kita mau biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita mau rasakan bahwa setiap detik kehidupan kita, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus akan selalu lindungin kita. Karena di dalam Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, walaupun kita harus terjatuh berkali-kali, pada akhirnya kita akan tetap menjadi anak-anak pemenang, anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa.
segala perintah Tuhan. Bapa, kami mau memperbaiki kesalahan kami. Kami mau Tuhan pulihkan kami. Kami mau mohon ampun di hadapan Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, supaya kami layak Bapa menerima berkat Tuhan, dan supaya kami layak menerima rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu membuka tangan-Mu untuk kami datang ke hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dosa-dosa kita saat ini telah diampuni oleh Tuhan, dan kini saatnya bagi kita untuk membaca berita anugerah kita yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Kita akan bacakan bersama-sama Mazmur 103 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Begini firman Tuhan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian
Adik-adik pemuda, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan dan Tuhan juga yang menyertai akan kehidupan kami. Dan khususnya pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami untuk kami para pemuda untuk mendengarkan firman Tuhan dan terlebih juga dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan hamba-Mu Tuhan yang jauh daripada sempurna, yang jauh daripada yang baik. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan saja memberikan kekuatan kepada hamba-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik pemuda, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-14. Pada ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Kita buka kitab kita. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkannya gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam rekan-rekan pemuda, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini kita beribadah di dalam Persekutuan Pemuda GKU Bekasi 1 dengan segala keberadaan kita. Tempat yang berbeda, yang di rumah ataupun di berbagai tempat pada saat ini rekan-rekan pemuda. Namun semuanya itu tidak menghalangi kita di dalam ibadah, di dalam Persekutuan Pemuda. Dan sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca dari Matius 14 ayat 22 sampai 33, pengurus pemuda memberikan tema pada saat ini adalah siapa yang kau lihat. Dibaca kita pada saat ini pembacaan kita bahwa ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk berdoa sendiri di atas bukit, murid-muridnya melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan perahu. Dan ketika pada saat itu perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus diombang-ambingkan oleh
angin yang dikenal dengan angin sakal. Angin sakal adalah angin yang bertiup melawan arah. Harusnya harusnya perahu itu ditumpangi oleh murid-murid Yesus. Berjalan ke depan perahunya, karena ada angin sakal, perahu itu terhambat untuk berjalan ke depan. Angin sakal itu angin yang lumayan kencangnya. Dan dia bertiup bukan untuk mendorong perahu itu berjalan terus, tetapi menahan perahu. Ketika itu murid-murid Yesus ketakutan. Dan saat itu juga Yesus datang untuk menyapa, untuk menegur, untuk memanggil murid-muridnya. Dan memang pada saat itu dinyatakan dalam firman Tuhan di dalam Matius ini bahwa pada saat itulah pukul 3 pagi. Sehingga ketika murid murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, dipikir oleh murid-murid Yesus adalah hantu, sehingga ketakutanlah para murid-muridnya. Karena murid-murid pada saat itu fokus pada ketakutan yang didera pada saat itu, karena ada angin pada saat itu yang menerjang akan perahu daripada yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus. Sehingga mereka tidak fokus apa yang dilihat di depan. Apa yang dilihat di depan pada saat itu ketika Yesus menampakkan diri dan Yesus berjalan di atas air. Sehingga ketakutan akan murid-murid Yesus pada saat itu. Kita sebagai anak Tuhan pasti sering mengalami akan ketakutan-ketakutan seperti itu. Kita telah merancangkan rencana-rencana, telah menyusun setiap langkah-langkah ke depan. Tetapi ketika ada badai datang, ketika ada angin datang, kita tidak fokus lagi akan tujuan kita ke depan. Tetapi kita fokus akan badai itu. Kita fokus akan angin-angin tersebut. Fokus kepada hambatan-hambatan yang ada. Sehingga semua rancangan yang kita buat, rencana yang kita buat, buyar. Tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seperti murid-murid Yesus, kita harusnya fokus kepada apa yang kita lihat di depan. Jangan hiraukan hambatan-hambatan yang ada. Kalaupun itu hambatan seperti tadi angin sakal, seharusnya tetap berusaha, tetap berjalan ke depan. Sehingga kita mau fokus berjalan untuk maju. Dan kita fokus kepada siapa? Bukan fokus kepada hambatan kita fokus kepada Yesus Kristus. Di tengah masa-masa sulit ini, di tengah masa-masa semua orang khawatir, di tengah masa-masa yang situasi yang semakin tidak menentu, seharusnya kita semakin menguatkan diri kita. Kita fokus untuk berjalan di depan. Kesulitan apapun, seperti kesulitan ekonomi, semua dirasakan pada saat ini oleh seluruh umat di dunia. Seharusnya pada saat ini adik-adik pemuda yang bekerja terus ada di dalam pekerjaan. Tetapi pada saat ini ada mungkin yang berhenti dari pekerjaan ataupun dilakukan penggiliran pekerjaan ataupun harusnya meneruskan sekolah ataupun hal-hal lain, rencana-rencana yang lain. Tetapi pada masa yang sulit ini jangan membuat kita undur. Tetapi membuat kita terus maju. Karena kenapa? Ada yang kita lihat, ada yang kita pandang, yaitu Yesus Kristus. Seperti bacaan kita pada saat ini juga bahwa Yesus mengulurkan tangan kepada murid-muridnya untuk murid-muridnya berjalan menghampirinya dia. Demikian juga dengan keadaan kita saat ini. Yesus tetap mengulurkan tangannya kepada kita, pada rekan-rekan pemuda. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memberikan tangan kita kepada Tuhan untuk Tuhan bimbing supaya berjalan bersama Yesus? Karena kita tahu bahwa yang kita lihat, kita pandang adalah Yesus Kristus. Jangan kita fokus pada masalah
tapi kita fokus apa yang kita lihat, yaitu Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan kita pada saat ini semakin menguatkan kita semuanya, semakin menguatkan rekan-rekan pemuda, dan terus menjadi berkat di dalam masa sulit ini. Karena kita tahu, kita melihat akan Yesus Kristus yang ada di depan kita. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami sebagai anak pemuda dalam GKU Bekasi 1 terus fokus akan apa yang kami lihat ke depan, yaitu bersama Yesus Kristus. Dan fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini semakin menguatkan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu atas firman-Nya yang sungguh luar biasa. Dan kita akan meresponi firman Tuhan. Kita mau terus berharap sama Tuhan. Kita mau selalu pegang kekuatan yang ada dalam hidup kita, yaitu dari Tuhan. Kita angkat pujian kita. Rekan-rekan pemuda, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kami beribadah di Persekutuan Pemuda GKU Bekasi 1. Walaupun ibadah kami pada saat ini dilakukan secara virtual, tidak bertatap langsung sebagaimana kami lakukan di persekutuan kami sebelumnya di gereja. Biarlah itu tidak mengurangi rinduan kami di dalam kami beribadah kepada Tuhan, memuji bersama rekan-rekan pemuda di dalam setiap keberadaan kami. Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami di dalam komisi pemuda, keberadaan setiap anggota-anggota pemuda. Biarlah Engkau memberkati kami pribadi Tuhan. Baik kami yang pada saat ini dalam masa pekerjaan kami, masa studi kami, apapun kegiatan kami, biarlah Tuhan berkati. Tuhan yang mau menopang kami, Tuhan yang mau menyertai akan setiap aktivitas kami. Baik kami di dalam masa pekerjaan kami yang masa sulit ini, tapi kami terus menyerahkan akan kendala kehidupan kami dalam pekerjaan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai akan setiap apa yang kami kerjakan. Demikian juga dengan kami yang ada dalam masa studi, baik itu di tingkat sekolah lanjut
di dalam masa SMA ini, ataupun kami akan meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Engkau yang memberkati juga Tuhan. Engkau yang memberkati juga akan keluarga kami. Kami tahu Tuhan dalam masa sulit ini tidak mudah untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam keluarga kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Asalkan kami berserah kepada Tuhan, asalkan kami memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menyertai akan keluarga kami, orang tua kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami dalam seisi rumah tangga kami ini. Tuhan juga yang mau sertai akan persekutuan daripada pemuda GKU Bekasi 1, setiap anggota-anggota yang ada di dalamnya. Baik itu pengurus-pengurus yang selalu melakukan setiap aktivitasnya dalam kegiatan ibadah-ibadah online untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan yang mau berkati akan teman-teman pengurus kami di dalam mereka mempersiapkannya, agar nama Tuhan selalu disebarkan di dalam setiap persekutuan-persekutuan pemuda dengan cara apapun firman Tuhan terus diperdengarkan bagi rekan-rekan pemuda yang lain. Demikian juga dengan rekan pemuda yang mungkin pada saat ini di dalam perasaan kecewa ataupun perasaan frustasi karena sebab yang lain juga Tuhan yang mau bantu bagi rekan-rekan pemuda sehingga mereka mendapatkan sukacita yang datang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk gereja kami dari gembala sidang hingga para penatua yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan ini. Berkati para pengurus-pengurus komisi yang ada di dalamnya. Dan juga untuk poster, untuk TU, untuk sound system juga Tuhan, baik yang membantu di dalam sarana prasarana di dalam gereja kami ini, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, di dalam setiap pergumulan bangsa dan negara kami ini. Tuhan yang mau memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberkati akan bangsa dan negara kami ini. Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami dari presiden, wakil presiden, dan juga para menteri yang ada di dalamnya. Tuhan yang memberkati hingga pada pemerintahan yang sampai kepada yang terendah di dalam negara kami ini. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami selalu fokus kepada Tuhan, fokus pada apa yang kami lihat, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bukan fokus kepada masalah-masalah kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sempurnakan doa syafaat kami ini, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti juga kami telah mengampuni dosa pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita mau buka hati kita mau persiapkan diri kita mau terima berkat dari Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat lagu pujian kita, Tuhan Allah besertamu. Tuhan Allah besertamu.
menyelesaikan akan ibadah pemuda pada sore hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu menaungi rekan-rekan pemuda dan kita semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima Terima kasih teman-teman pemuda GKW Bekasi 1 yang sudah menyaksikan